وسلم وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحضر وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa sunanuhu ay sunanul wudu'i, dan sunnah-sunnah daripada wudu itu kasirotun, ada banyak. Jadi ada banyak kesunahan yang bila kita lakukan ganjarannya besar, tetapi kalau kita tinggalkan tidak mempengaruhi ibadah kita. Minha, sebagian hak daripada yang banyak itu apa? Istiqbalul kiblati, kalau bisa wudu itu cari keran yang menghadap kiblat. Kalau bisa wudu cari keran yang menghadap kiblat. Kalau kerannya tidak bisa menghadap kiblat, minimal badan kitanya yang menghadap kiblat. Kalau bisa ya, itu sunnah, bagusnya demikian. Jadi kalau pembangunan nanti pesantren ini jadi pesantren Nurul Ikhlas, ya kerannya di sini, karena kiblatnya ke sini kan ya. Nah, kalau bisa kerannya di sini, bangkunya di sini, kasih bangku. Kenapa? Buat umur-umur yang sepuh sangat nolong, sehingga nanti amaliyah sunnahnya bisa dilakukan. Wasiwaku, kalau bisa siwak. Nanti ada dua caranya. Kalau yang mau enak nanti setelah kita melakukan istisaq baru kita melakukan siwak. Wa tasmiyatu awwalahu, dan memulai pada bagian wudu itu sunnah membaca bismillah.
Nah, waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua tangan kita, maka pada saat itu niatkan, ya Allah, saya niat mau melakukan sunnah-sunnah wudhu, maka nanti dapat semua. Mulai niatnya kapan? Pas basuh tangan. Fagoslul kafaini, yaitu membasuh kepada dua telapak tangan, sunnah juga. Famat madatul, sunnah juga melakukan kumur-kumur 3 kali. Fastin syakut, dan juga sunnah untuk apa? Untuk melakukan istinsyak. Istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, juga hukumnya sunnah. Kenapa membasuh tangan? Kenapa kumur-kumur? Kenapa menghirup air ke dalam hidung? Istinsyak itu sunnah. Karena itulah rahmatnya Islam, supaya kita bisa mempergunakan mana air yang pantas kita pakai buat wudhu. Kita screening dulu pakai 3 hal itu. Pertama, pakai tangan dulu kita. Kalau kita lihat ternyata airnya panas, jangan langsung dipakai. Apalagi langsung air yang musyammas itu terjemur, dipegang dulu, oh jangan dipakai, mendidih nih, ngelet bisa kita, belum sakti soalnya. Tangannya kita, atau kita pegang nih air, kayaknya rada-rada lengket nih. Kita tanya, air apa nih? Itu kan air gula, yang nggak bisa. Makanya screeningnya pakai tangan. Nggak langsung basuh muka, pakai tangan dulu. Yang kedua, kalau pakai tangan ternyata lolos, pakai mulut yang kedua. Pas kita minum, asin, iya air pecah, jangan dipakai wudhu, pedas matanya. Nah, air pecah itu pakai mulut. Sekarang pakai tangan aman, pakai mulut aman. Pas masuk ke hidung, air mawar. Nah, makanya Islam itu 3 hal itu dijadiin screening buat kita. Maka hukumnya sunnah. Kenapa dijadiin sunnah? Tinggalin aja kalau memang kita udah di dalam. Kalau bisa, masukin matmato sama istisaq jadi satu. Ininya diisap, ini dihirup. Kalau bisa, itu yang benar. Itu yang kata ulama kita, itu mewariskan kita nggak bisa penyakit apa nih, sinus nggak. Kenapa? Sering istisaq. Tapi kalau cuma masukin air doangnya, emang jalanin sunnah doang. Tapi nggak disedot, kalau nempelin air doang itu. Yang benar itu. Pertama pinggang, lama-lama biasa. Dan ini juga saya masih belajar gitu. Kenapa? Nggak kuat juga gitu. Karena seminggu lebih bindangnya gitu. Orang seuzonnya kebanyakan narik gitu. Padahal bindang air wudhu, ceramah mulu aja bindang. Padahal nggak minum air gitu. Panas betul, luar biasa. Sakit juga kalau bilang. Coba sebut. Wa mashu kulli ra'si wal udhunaini, dan sunnah membasuh seluruh kepala dan kedua hidung. Ini yang mazhabnya Imam Malik kudu, kalau buat kita sunnah gitu. Makanya nanti yang membedakan kita sama Imam Malik, basuh kepala harus semuanya, sama dalak gosok-gosok. Jadi kalau bisa dari sekarang kudu jangan yang pakai yang kemarin. Walaupun kita boleh 2, membasuh bagian kepala kita atau rambut yang di kepala, itu kan boleh 2. Kalau bisa tetap aja ambil semuanya. Nah, biar apa? Biar dapat pahalanya gedean semuanya, enak. Nanti kalau pindah mazhab Imam Malik udah gampang, tinggal beda ini ya. Jangan talfik. Talfik itu apa? Wudhunya Syafi'iyah, tapi batal Imam Malik, nggak sah. Kalau mau ihram, niat dulu. Saya wajib itu niat, saya wajib sadazah, saya niat, ya Allah saya mengikuti Imam Malik. Wudhunya Imam Malik. Nanti waktu tawaf, mohon maaf kesenggol laki, dia nggak batal. Kenapa? Imam Malik basyarate rajul kaburin nggak batal ya. Maka nanti kapan balik ke Syafi'iyahnya lagi pas dia batal. Dia kan itu gerak selesai udah balik lagi Syafi'iyah. Nanti zakat juga begitu. Kalau zakatnya mau pakai uang, Imam Malik ikutin hitungannya. Nggak boleh pakai hitungannya Imam Syafi'i. Nggak boleh talfik dalam ibadah, dicampur aduk nggak boleh. Taklid boleh, talfik nggak boleh. Wadalkun, gosok-gosok. Nah, gosok-gosok tangan kita bisa, muka bisa, kaki kita nggak bisa kalau nggak pakai duduk. Kudu begini. Nih, tangan kiri di sini. Ya, ini yang sempurna. Ini yang orang, bahasa orang sini. Saya nggak ngomong orang sini. Kita ngomongin agama. Di kitab-kitab kita ini. Ini mau jago beksi. Kalau kita nggak ada tempat duduknya, capek Ustaz Rosid. Makanya bikinin bangku. Bukan cuma orang yang sudah tua, yang muda juga kadang-kadang begitu. Itu yang apik ada bangku. Oh ini nggak ada ya, kalau nggak ada ya bawa bangku sendiri. Dari rumah bangku Napoli,
gitu banget, musola kagak islami, lu nya yang nggak modal. Jangan disalahin masjidnya gitu. Wa tahlilul liyatin kasati, dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Karena kalau jenggot yang tipis kemarin, kalau wudu udah cukup gini, asal udah kena udah cukup. Tapi kalau tebal luarnya saja. Tapi sunnah kalau habis itu gini, supaya apa? Kena juga dan wa tayammun, dan selalu mendahulukan segala yang ada di kanan. Kalau ada kanan sama kiri, dahulukan yang kanan. Wawalaun, dan kalau bisa wudu itu terus menerus, jangan pakai ada jeda. Walaupun sah wudu itu pakai jeda boleh. Kalau kita yang karyawan, yang cerdas nih, sholatnya di mana? Ittihad. Ittihad itu penuh, wudunya penuh, susah gitu. Kita harus kerja gitu. Udah dari kantor aja, kantor yang sholat misalkan bikin wudunya di kantor. Nanti wudu di kantor, sisain kaki. Nanti datang ke masjid gitu, tinggal basuh kaki sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dapat sunnah ya full, boleh aja. Kan akal-akalan kita aja itu. Yang penting apa? Bisa sholat. Wa makruhatuhu, adapun kemakruhan dalam melakukan wudu itu apa? Al-israfu fil ma', yaitu berlebihan di dalam air. Itu makanya mudah-mudahan Ustaz Sapi kaya raya gitu. Jadi enaknya gini, pas tangan turun air jalan, tangan tarik berhenti. Apa? Kayak sensor gitu. Itu yang hindarin israf gitu. Kalau kita wudu dibantu malah makruh. Jangan, wudu jangan dibantu sendiri. Cuman punya alat itu tuh yang gitu, kayak sekarang majukin tangan udah wudu termati. Kalau enggak, waktu kita basuh niat itu air berapa banyak jalan. Nah, makanya ada yang bilang, ada yang bisa wudu pakai segelas ini, ada yang bisa. Karena memang tahu caranya. Jadi menjalankan air goslun, dia nggak langsung pakai air, tapi dibantu dengan tangan. Boleh, yang penting airnya mengalir. Kita kan enggak perasaan nih, wudu kalau nggak bisa basahin yang sebelah kayaknya nggak boleh. Yang jadi kita yang wudu yang sebelahnya yang basah. Saking kerannya dibuka semua. Itu padahal makruh. Iya, udah makruh. Satu, kedua nggak ngisi uang kotak gitu. Wah, jangan, kalau ada kotak diisi. Kasihan ngurusnya. Yang kedua makruh apa? Ghuslul batil aini, yaitu membasuh pada bagian dalam mata. Terlalu berlebihan itu. Khusus nggak usah. Yang penting waktu wudu beleknya nggak ada, selesai. Wa taqdimu shimali 'alal yamin, mendahulukan yang sebelah kiri dari sebelah kanan. Sah, tapi makruh. Ya, kiri dulu jangan. Wa ziyadatu 'ala salasi, dan melebihi kesunahan dari 3. Jangan, 3 udah cukup, 3 udah banyak. Allah umurnya mau 5 kali boleh, tapi makruh. Wa naqsu anha, atau kebalikannya kurang dari 3, genap gitu. Jangan, udah yang bener 3. Mau ngambilnya yang rukunnya 1, yang sunahnya cuma 1 jadi 2, malah jelek. Udah 3 yang benar, jangan dikurangin lagi. Itu makruh. Wa nawaqiduhu arba'atun, dan perkara yang merusak daripada wudu itu ada 4. Al-awwalu, dan yang pertama itu apa? Al-khariju, yaitu keluarnya min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan, minal kubuli awid dubur, yaitu lubang depan atau lubang belakang, rihun, baik itu berupa angin, au ghairu, ataupun selainnya, ilal maniyah, kecuali mani. Kalau mani nggak batalin wudu, wajibin mandi. Segala sesuatu yang keluar daripada jalur depan atau belakang, keluarnya itu sesuatu yang umum ataupun tidak umum, itu membatalkan wudu. Keluar daripada kencing kita, batu jamrut, cuma batu jamrut doang, batal. Kenapa? Keluar dari kemaluan kita. Sekarang kemaluannya dipampet, diganti lewat samping. Kalau samping ini mengeluarkan air yang disebut air kencing, udah batal wudunya. Kenapa? Sobekan di sini, itu kateter di situ, pengganti dari ini yang rusak. Yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin au ghairihi, baik dengan sebabnya dia tidur atau selainnya. Mau dia gila, dia mau pingsan, kalau sudah hilang akalnya, batal wudunya. Illa nauma, kecuali ada satu yang nggak membatalkan, yaitu tidur.
mungkin yang tetap mak'adahu pada tempatnya minal ardi daripada bumi. Jadi dia duduknya harus mutarobah. Mutarobahnya itu dilipat, kaki kanannya masuk ke kaki kiri. Kalau ini begini, orang kebangatan gemuk juga nggak bisa. Kenapa? Ada selak. Kebangatan kurus juga nggak bisa. Yang bagus yang profesional. Ini begini nih, disimpang begini. Gini dia. Nah, ini kan di pantatnya. Waktu dia tidur nggak gerak, yang gerak cuma kepalanya doang. Gini doang. Kalau dia udah doyong ke sini, dia doyong ke sini, apalagi doyong ke depan, udah pasti ngangkat. Udah pasti waktu dia ngangkat, ikatan matanya kebuka, pasti kentut. Jadi nggak bisa melonjor, nggak bisa, pasti kentut. Nyender pasti ngentut. Dia nggak boleh, udah bener-bener begitu doang, begini doang. Kalau begini doang, mau dia 3 jam, 14 jam nggak batal. Bangun bang, komat sholat. Tapi kalau udah begini, namanya Goli itu, goli. punya mimpi itu mah batal mas wudu. Bahaya. Jadi kalau mau Jumatan yang ngantuk, kalau bisa sholatnya depan WC supaya wudunya jangan depan imam, nanti dia kemana, batal wudunya. Jangan, boleh. Makanya prakteknya begitu tuh, dilipat kakinya, biasain gitu, bikin video. Kuat nggak kita? Emang begitu, orang yang kuat, pantatnya nggak gerak gitu. Cuman masya Allah, yang nggak biasa jangan coba-coba. Waduh, kesemutan. Saya begitu gitu, aduh 3 jus aja udah, aduh bangunnya udah sakit gitu, gimana tidur gitu. Kudu belajar memang gitu. Kudu belajar. Tapi tadi bentuknya gitu ya, bukan yang dilipat biasa. Kalau dilipat biasa ente bisa begini nih. Kalau dilipat tadi ketukuk itu kaki kanannya nggak bisa kebuka karena pantatnya ketahan sama bumi. Nggak bisa. Didorong aja berat itu. Makanya kalau dia begini doang, kedorong berat. Kalau bisa sampai kedorong banget, ngantuk banget itu. Ngantuk banget. Asalisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Yang membatalkan itu apa? Bertemunya 2 kulit. Kulit apa? Laki-laki sama perempuan. Kabiroini yang sudah dewasa, sudah balik. Biar kata nenek-nenek kita salaman, batal. Ini malu mau udah cucu gua, udah gua anggap cucu, tetap batal. Saya salaman sama Umi Zakiyah, istri Kiai Haji Abdul Hamid. Sepuh nenek-nenek. Saya dari pesantren mau hataman Quran, cium tangan. Habis cium tangan, ini udah cucu semua, ini mah ngaji, sholat. Saya bingung, kalau sholat ya nggak apa-apa, nggak batal kan. Salaman sama nenek juga ada nafsunya sama kakek, nggak bisa, dia udah tua, tetap aja orang lain nih. Sini kan ajnabiyah, orang lain, bukan keluarga kita, bukan mahram yang 17. Kalau yang mahram yang 17 nggak apa-apa, nggak batal. Sama ibu kita, sama nenek kita nggak batal. Tapi kalau nenek tetangga kita ya batal. Udah mau kayak lu, udah kayak cucu banget, nah udah makan di sini, berak di sini, tetap aja nggak bisa. Nenek sepupu nggak bisa. Min ghairi ha'ilin, tanpa menggunakan penghalang. Kalau ada salah satunya menggunakan penghalang, pakai sarung tangan atau pakai sorban nggak apa-apa. Anaknya Bang Jamal, Ustaz mau cium tangan dulu, pakai ini, nggak apa-apa. Yang dicium ininya gitu, jangan diambil tangan saya, ini diambil gitu. Atau pakai di Jawa itu kiai-kiai Gus itu pakai sarung tangan kulit warna hitam, Gus sabut, supaya apa? Kadang-kadang jamaah nggak abdol kalau bininya di tangan, kiai mau cium gadis, pakai cium tangan. Ini bapaknya yang nyuruh, kita mau jelasin nggak bisa, nggak mau. Akhirnya itu pakai sarung tangan. Kalau yang ngerti udah paham. Kalau emang tangan saya najis Pak Kiai, enggak, batal nih, batal. Ar-rabi'u yang keempat, masuk, menyentuh kubulul adami, daripada lobang atau bagian depannya anak Adam, au halaqati duburihi, atau lobang belakangnya. Kalau bagian depan jelas ya, manuk kita batal. Ini bol kicapnya itu kita pegang-pegang, bibatnil kafi, baik dengan telapak tangan, atau au butunil asobi, ujung-ujung jari kita giniin gitu. Ya, mohon maaf ya, di del-del-delnya.
Faslun fi masyi 'alal hufaini. Ini satu pasal menjelaskan tentang mengusap huf. Inilah yang termasuk kaidah tentang amrunnya amrun ta'budi. Jangan perintah yang dipikirkan. Ini juga salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi pernah pakai huf seperti kos kaki, tapi bukan kos kaki. Nanti dijelaskan. Waktu Nabi batal wudu, Nabi memperbaiki wudu sama sahabat mau dilepas. Kata Nabi, jangan dilepas, biarin aja nempel huf itu. Nah, ini syariat huf itu. Walau dan pada huf itu, pembahasan huf itu syurutun, ada syarat-syaratnya. Wasunanun, dan ada sunnah-sunnahnya. Wa mubtilatun, dan ada perkara yang membatalkan huf itu sendiri. Bapak udah paham belum huf ya? Huf itu sepatu dalam yang biasanya terbuat dari kulit, dia di atas mata kaki. Nanti ada syaratnya. Jadi bayanginnya kos kaki tapi kulit gitu. Kos kaki tapi kulit. Tapi nggak bisa kos kaki kita, nggak bisa karena syaratnya kurang. Dia menutupi mata kaki tapi tembus air. Harus huf itu nggak boleh tembus air. Dia lewat genangan air, airnya nggak kena kaki kita. Ini huf itu kesunahan. Artinya bukan kesunahan, keringanan Allah buat kita. Kalau cuacanya dingin, pakai huf enak banget karena terbuat dari kulit. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak bisa pergi haji, bisa beli gitu. Sayanya nggak punya contohnya gitu. Harusnya saya contohin gitu. Tapi nanti tolong dilihat saja. Agak mahal sekarang. Ada 400 sampai 500 gitu. Saya udah lama nggak searching juga huf itu. Dulu pakai punya ayah kalau buat contoh. Kalau buat contoh ini hufnya ayah bentuknya begini ya. Fasyurutuhu salah satu. Adapun syarat daripada huf itu apa? Ayat tadi ya, hendaklah memulai lubsahuma, untuk memakai daripada kedua huf ba'da kamalit toharoti, sesudah daripada dia sempurna. Jadi orang kalau memakai huf itu kalau udah selesai keadaan berwudu sempurna. Kita mohon maaf, pakainya kapan? Pagi misalnya, pakainya jam 7. Kita wudhu dulu yang sempurna. Nanti kita wudhu yang sempurna, lap, baru kita masukin huf kita. Pada saat itulah mulai berlaku huf. Dari jam berapa? Jam 7. Berarti kalau penduduk lokal kan dapat dispensasinya cuma 1 hari 1 malam. Kalau dia mulai pakai jam 7 pagi, berarti masa kadaluarsanya besok jam 7. Kapan dihitungnya? Kalau dia udah suci, pakai. Kalau dia ternyata pakai hufnya belum bersuci, ya waktu suci pertama hufnya harus dilepas. Kenapa? Syaratnya nggak sah. Jadi wudhu sempurna dulu, baru pakai huf. Wa an yakuna, dan hendaklah ada daripada dua huf itu satiraini, dapat menutupi keduanya, 5 hari ghuslil fardhi, daripada bagian yang harus dibasuh pada saat wudhu. Berarti syarat hufnya harus menutupi 2 mata kakinya. Saya izin ya, harus segini. Nggak boleh yang di sini yang ibu-ibu pakai itu. Nggak sah. Kenapa? Mata kakinya nggak ada. Kan huf itu posisi logikanya menggantikan orang yang membasuh kaki kan. Membasuh kaki kan harus sampai 2 mata kaki. Sekarang kita nggak bisa membasuh. Kenapa? Karena ditutupi. Maka hufnya harus sampai mata kaki. Gitu. Logikanya begitu. Karena apa nggak dibasuh 2 mata kakinya? Nah kan lagi pakai huf, makanya hufnya harus sempurna. Kalau hufnya di bawah 2 mata kaki nggak boleh. Syarat yang ketiga, wa an yakuna, dan hendaklah ada daripada 2 huf itu mimma yumkinu, terdapat atau terbuat daripada suatu benda tatabul masyi, yang dapat dipakai berjalan berkali-kali alaihima, atas keduanya. Jadi pertama syaratnya itu dia harus kuat dulu itu dia. Sehingga ada yang terbuat dari kulit atau sejenisnya, yang penting kudu kuat. Kenapa? Karena dia harus bisa dipakai dalam perjalanan 2 marhalah, nggak sobek. Kalau dia bilang gini, syaratnya tadi harus menutupi mata kaki. Kedua, dia nggak boleh tembus air. Berarti kantong kresek bisa dong. Sekarang pakai kantong kresek jalan 80 kilo bisa apa nggak? Nggak bisa, sobek, panas. Maka kantong kresek nggak bisa. Harus bisa dipakai perjalanan 83 km, paling sedikit 83. Itu syaratnya huf 3. Barangnya kuat, terbuat dari kulit karena harus dipakai jalan. Yang kedua, nggak boleh tembus sama air. Kos kaki ngeresep air nggak? Ngeresep, basah.
dia nggak boleh tembus air, yang ketiga harus berada di atas mata kaki. Ini syarat kalau mau menggunakan khuf. Kita punya nih bendanya, mau terbuat dari kulit, mau dari karab, yang penting sesuai, udah boleh. Wudu, suasana dingin, pakai boleh. Itu dapat rukhsah buat kita. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya, an yakuna, hendaklah ada ia mashuhu, waktu mengusaphu daripada khuf itu khututan, yaitu dengan cara bergaris. Wa an yadoa, dengan meletakkan yadahul yusra, tangan sebelah kiri, tahtal aqobi, di bawah tumit, wal yumna, dan tangan yang kanan, ala zohril asobi, yaitu berada di punggung sebelah atas, ala zohril asobi, di atas jari jemari. Summa yumirul yusra, kemudian digerakkan tangan kiri, ila atrofil asobi, menuju ujung jari kakinya, wal yumna, dan yang sebelah kanan, ila akhir saqihi, sampai dengan menuju akhir pada betisnya. Gini Pak, ini yang dibilang amrun ta'budi begini. Nanti kita praktekin. Khuf itu kan kayak kaos kaki. Kalau kita pakai logika, dipakai berjalan, maka yang kotor itu bagian bawahnya. Tetapi kalau kita sudah berwudu dan memakai khuf, waktu kita wudu lagi, habis basuh muka, habis basuh tangan, mengusap bagian kepala kita, waktu ngusap khufnya itu, yang diusap bukan bagian bawahnya, bagian atasnya. Dan kalau bisa bergaris, makanya dia begini nih ngusapnya, begini doang, air doang. Ini paling minimal, bukan yang sunnah ini, bukan. Jadi ngambil air gini doang nih, udah, kelihatan nggak? Nah, Selurusan gitu ya. iya selurusan, kan dibikin lurus tadi dibilang. Betul. Gitu tuh. Loh, nih, kalau yang paling minim, yang digambarkan sama kitab-kitab, sunnahnya begini. Ini, tangan kiri di bawah tumit, tangan kanan di jari jemari. Jadi berjalan gitu. Nah, gitu. Paham? Tangan kirinya di sini, tangan ini di sini, jari jemari. Waktu ditarik, ini tarik ke bawah, ini begini. Ini yang sunnahnya. Supaya apa? Yang atasnya dosa, yang bawah kotor kena juga. Tapi kita males sampai nggak kaki ya. Udah, lurus aja begini. Iya, orang lagi dapat rukhsah. Ini kan ngomongin sunnah. Ngomongin sunnah. Kalau sunnah itu ngomongin ibadah. Kalau puasa, Bapak dapat rukhsah jangan diambil. Sayang. Satu hari meninggalkan puasa Ramadan, walaupun kita punya uzur, diganti siam mudahar 1 tahun nggak kebayar. Makanya ayatnya wa antasumu khairul lakum, kalau kau berpuasa lebih bagus. Kalau bisa jangan, kalau bisa. Tapi kalau sholat dapat rukhsah, pakai. Kenapa? Orang yang mengerjakan 2 rakaat dengan mengerjakan 4 rakaat ganjarannya sama. Saya nggak, mohon maaf ya izin bahasanya, saya gaji pengaji sopal kerja jam 8 sampai jam 10, gajinya 100 juta. Jam 8 sampai jam 10 sebulan 100 juta. Yang satu kerjaannya dari jam 8 sampai jam 4 sore, gajinya 100 juta juga. Pilih yang mana Bang Haji? Yang 10. Kenapa? Oh sama aja ganjaran. Jadi kalau rukhsah diambil. Ngapain dapat yang azimahnya? Jangan ambil yang azimah. Kalau saya, paman saya, guru saya, Ustaz Samsudin, dia orangnya aku. Jadi enggak, ngambil rukhsah itu dia demennya sholat. Cuman saya koreksi kalau nanti ada yang salah gitu. Ente ngambil rukhsah, ngapain sholat sunnah? Mendingan aja sholatnya tam. Kalau lagi dapat rukhsah udah 2 rakaat aja, habis itu ngopi. Badiah lagi. Kocak. Iya, kayak orang sholat tarawih tapi ninggalin badiah isya. Kocak namanya, jangan kalah gedean badiah isya sama tarawih. Iya, jangan sampai orang salah kaprah ini. Ketemu 2 Jumat sama Lebaran gitu, iya kan? Idnya alhamdulillah khutbah, Jumatannya tidur. Ini geblek namanya. Karena idnya sunnah, Jumatannya fardu ain. Masa kita nggak sholat Jumat? Nah, itu kalau dapat rukhsah sholat ambil. Jadi saya mohon maaf, sering saya jamak. Karena KTP saya Jawa Barat.
Jadi jangan yang alamat enggak, saya ngamalin ilmu. Hadisnya jelas. Emang saya juga rada malas. Wa mubtilatuhu salah satu. Adapun yang membatalkan daripada dua huf itu ada 3 juga. Pertama apa? Inkhila'uhu, lepasnya huf itu sendiri. Kalau udah dilepas batal. Termasuk kalau bolong. Huf nih bang, pakai nih, rapi. Masaknya orang itu kan 1 hari, kalau musafir 3 hari 3 malam. Sekarang di hari kedua yang musafir bolong nih dia. Selama dia belum batal wudu masih dipakai, giliran dia kentut batal, harus copot. Kenapa? Udah kelihatan bentuk kakinya bolong. Ganti baru. Dianggapnya sudah terbuka. Yang kedua, wan qita'ul muddati, sudah habis masa pakai hufnya. Walaupun belum batal wudunya, kalau jatahnya udah habis, pakainya jam 7 pagi nih. Ternyata kita pakai wudu sampai jam 7 itu belum batal, udah garansinya udah habis dia. Kenapa? Karena kan dia wudu lagi subuh nih jam 5 kan, lalu dia pakai sampai jam 7 belum batal gitu. Kalau sudah ngelewatin jam 7 nanti dia mau sholat batal, harus diganti, copot, mulai dari awal lagi, masukin lagi. Wa urudu ma yujibul ghusla, atau timbulnya sesuatu yujibul ghusla yang mewajibkan dirinya mandi janabah. Sekarang udah pakai huf, lagi tidur, set mimpi ketemu sama Luna Maya, keluar spermanya, wajib mandi janabah. Mandi janabah itu harus dari ujung kepala, karena kan mujibatul ghusli, mewajibkan mandi janabah itu kan syaratnya 2, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau dia pakai huf, berarti bagian kakinya nggak kena secara mandi janabah, maka harus dicopot. Kalau dicopot berarti kan udah batalin huf tadi. Makanya gara-gara sebab mandi janabah itulah yang menyebabkan dirinya melepas huf sehingga hufnya jadi batal. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan dapat dispensasi bagi orang yang mukim itu dengan menggunakan huf, mengusap huf itu berapa? Yauman wa lailatan, dapatnya cuma sehari semalam. Mulai jam 7 ingat-ingat batal jam 7 pagi. Mulainya jam 10 malam, batalnya jam 10 malam itu huf. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, dan bagi orang yang musafir maka dia batas pakai hufnya itu 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati, dan adapun durasi mengusap min akhiri hadisin, daripada dimulai selesainya hadas, sadara minhu, yaitu yang muncul minhu dari seseorang, ba'da lubsil hufaini, setelah dia menggunakan 2 huf. Kapan dihitung waktunya pakai huf? Kalau dia sudah bersuci lalu dia masukkan 2 hufnya, saat itulah dimulai rekening hufnya, jam 7 sampai jam 7 yang akan datang. Faslun fit tayammum, ini satu pasal menjelaskan tentang tayamum. Ini juga maqasid syariat yang harus kita pelajari. Jadi maqasid thaharah itu kan ada 4. Pertama wudu, kedua mandi, sekarang yang ketiga namanya tayamum, wudu bisa. Nanti yang keempat izalatun najasah. Ini 4 ini yang harus dipelajari orang Islam. Kalau kita nggak belajar, jangan ngomongin ibadah, ibadah kita pasti jelek. Ibadah kita pasti jelek. Tayamum ini menjelaskan tentang tayamum. Walahu, dan pada pembahasan tayamum ini wasyurutun, ada syarat-syarat, asbabun, ada sebab-sebabnya orang bertayamum. Wasyurutun, dan ada syarat-syaratnya. Wafurudun, dan ada fardu-fardunya. Wasunanun, dan ada sunnah-sunnahnya. Wamubtilatun, dan ada perkara yang membatalkan tayamum. Jadi tayamum itu pengganti daripada wudu, penggantinya air. Ininya apa? Alatnya itu menggunakan debu bubar yang asli dari tanah. Nggak boleh tergabung tepung, tercampur semen, nggak boleh. Nanti kita gambarin sedikit. Fa'asbabuhu, adapun sebab seseorang melakukan tayamum itu, salah satu ada 3 penyebabnya. Kenapa lu tayamum? Ada 3 perkara yang diperbolehkan bertayamum. Pertama apa? Fakdul ma'i, karena benar-benar ketiadaan air. Nggak ada di kampung kita air nih, Pondok Pinang kering semuanya. Ada haddul qurbi atau haddul bu'di, batas nyarinya di 1,5 kilo di atas ini 2 pasah, 1 pasah.
Kita nggak usah nyari. Kalau memang udah kanan kiri nggak ada, 1,5 kilo seminta nggak ada, udah kita tayamum. Kenapa? Memang ketiadaan air sama sekali. Ada airnya, tapi kita nggak bisa mempergunakannya gitu. Kita di dalam penjara, tetap aja dianggapnya kita nggak ada air. Airnya di depan keran, tapi kitanya di penjara. Kita nggak bisa pakai air, namanya tayamum. Atau kita di dalam rumah mau pakai keran, di depan rumah ada macan nungguin. Nah, itu juga kita namanya tertahan, nggak bisa pakai air, nggak ada air namanya. Atau kita di dalam rumah, di luar ada tukang kredit, aku tetap aja wudhu, kredit. Minta maaf lu, ini nggak apa-apa. Mau tukang kredit soalnya ini, bukan macan, tukang kredit. Ya, mohon maaf ya, tukang kredit, kasihan ya. Nah, tukang kredit mah nggak ada alasan di sekitar tayamum. Tukang kredit, Bang Jamal datang, ya udah bang, maafin. Panci sih. Ini artinya gini, ada perkara sebenarnya air itu ada, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Airnya ada bang di tetangga sebelah, tapi tetangga sebelah sama kita lagi tawuran. Kita kesono, boro-boro wudhu jadi mayat, nggak usah. Namanya nggak ada air. Gitu. Jadi jangan bayangin nggak ada air kesepian, nggak ada air mulu, bukan itu. Kalau orang bahasa Jawa kesepen memang bukan itu doang. Yang kita pikir kali, kita nih Pondok Pinang Jati, jangankan hujan, nggak ada hujan aja banjir gitu. Ini paham ya? Pertama benar-benar nggak ada. Yang kedua wal marad, yang kedua itu adalah marad. Marad itu artinya sakit, saudara. Sakit apa saja yang memang dia berhalangan untuk menggunakan air boleh bertayamum. Hatta dingin aja boleh dingin. Dingin gitu. Ada kakek-kakek umur 80 nikah sama gadis umur 19 tahun. Bulan madunya di puncak pas. Ngambil kamarnya, kagak dapat water heater. Kagak dapat water heater dia. Waduh, menggigil dia. Untung nih kakek-kakek 80, istri yang 19 tahun, anak santri. Dia paham tuh. Dia ke puncak udah bawa tanah dia. Yang mandi yang dingin, dingin. Maka dia disuruh tayamum. Nanti kan jelas tayamum boleh menggantikan wudhu, menggantikan mandi. Neng juga tahu, abang gak bakal kuat pakai ini. Neng udah buat tanah, makanya buat gua dikubur, bukan buat tayamum. Kalau tengah tanah udah pengen dikubur aja dia. Diajarin nanti tanahnya dulu di tempat penjaman sudah ditaruh di kertas putih. Lalu dibuang aja Ustaz, habis diayak dibuang ini. Nanti ada sisanya tuh. Itunya yang dipakai, jadi nggak nempel sama jendela no. Kita ini cuma mau istilah doang, bukan mau nyemongin muka, bukan benar-benar pakai debu di sini gitu. Cemong itu namanya. Iya, bedak namanya. Enggak, bubar itu habis tanah yang tanah merah gitu saya taruh di situ yang ada debunya, dibuang ada bekas di kertas putih, itu yang kita pakai. Bahkan nanti habis ngambil kita sunah dulu, buang dulu supaya jangan tebel-tebel, isyarat doang. Mau mandi janabat, mau wudhu begitu, bukan berarti oh mandi janabat beratan, berarti guling-guling di pasir. Enggak, sama juga begitu juga nanti tayamum pakai guban juga. Maka dia tayamum dulu, buat apa? Mandi untuk kakek-kakek. Yang kedua tayamum lagi buat sholat. Nanti kalau udah ketemu panas, dia wajib diulang sholatnya. Kenapa? Karena dia tadi tayamum itu sebabnya dingin. Dingin itu tentatif. Orang puncak itu mah nggak dingin, buat dia dingin. Dia doang nih yang usulnya nih, makanya dia wajib diulang. Siapa lagi? Atau sebab apa lagi? Wal ihtiyaju, yaitu adanya kebutuhan ilaihi kepada air, li'atshin untuk menghilangkan dahaga, hayawanin muhtaramin untuk hewan yang dimuliakan. Kalau hewan yang dimuliakan apa? Darahnya nggak boleh dialirkan. Manusia, kambing, itu sapi muhtaramin. Yang nggak muhtaramin itu ada 6. Apa itu? Pertama, anjing yang galak. Anjing, mohon maaf, kita mau wudhu pakai air, ada anjing ya gitu, yang dia pakai wudhu daripada diminum dia. Mohon maaf ya, ini ngomongin hukum. Anjing itu ghairu muhtaramin. Kedua, B2 itu juga ghairu muhtaramin. Babi itu ghairu muhtaramin. Ketiga,
orang murtad. Orang itu murtad dari agama kita. Gua mau minum cuma tinggal segelas, sama kita mau wudu pakai wudu. Orang murtad ghairu muhtaram. Yang keempat, zanil muhsan, orang yang tukang pelaku zina muhsan, suami istri, orang yang pernah menikah melakukan zina. Belum taubat, dia minta air, jangan kasih, pakai sholat biar dia kausan. Yang kelima, kafir harbi, orang kafir yang sering ngajak kita berantem. Kalau dia nggak berantem, nggak, kita punya tetangga orang Kristen, orang kafir dia, tapi baik banget sama kita. Dia butuh air, kita mau sholat, airnya tinggal itu doang, kasih dia minum. Kenapa? Dia nggak iseng. Tapi kalau kafirnya ngajak berantem mulu, dia kausan, biarin dia mati. Yang keenam siapa? Orang yang suka ninggalin sholat, tarik sholat, itu ghairu muhtaram. Datang dia mau minta air buat bikin kopi, jangan kasih racun dia. Ini 6 kata ulama yang dianggap ghairu muhtaram. Cuma jangan kebangetan banget nih, nggak sholat ya, artinya ini mah cuma saking kerasnya aja kita. Jadi kalau dia minta air ke rumah sapi, dinasihatin dulu sah. Ini sebenarnya harga air lebih mahal nih, sama nyawa lu. Mau gitu banget Ustaz, lu kagak sholat sih, kagak ada nilainya di mata Tuhan. Kasih tahu. Nih gua kasih, pas dipegang tarik lagi, besok sholat. Gitu. Ya banget. Nasihatin salah terus 1,5 jam baru dikasih air. Supaya apa? Nah itu dia, supaya dia mau sholat. Sampai dianggap ghairu muhtaram dalam beberapa kitab itu dikatakan. Wa syurutuhu asyaratun, adapun syarat-syarat daripada bertayamum ada 10. An yakuna biturabin, haruslah ada dia itu debu. Harus dari debu, nggak bisa dari semen, nggak bisa dari bangku, nggak bisa dari pasir, nggak, tanah udah. Wa an yakuna thahirun, dan adalah tanah itu thahirun, suci, kagak boleh nyampur sama tai kucing. Jadi di mana tai kucing berak? Di situ, kita di sininya, jangan dekat situnya. Khawatir waktu dia berak ngepet, geser tuh kucingnya. Karena habis berak kucing itu ngepetin pantat, jangan di situ, jauhan dikit. Kalau dekat tai, pas diambil bau juga tanahnya. Tuh, kalau di Bekasi tai kucingnya, mohon maaf ya, sebelahnya ikut bau, kan gak enak pas tayamum, utangin aman, gak enak. Cari yang suci. Wa alla yakuna mustakmalan, dan hendaklah debu itu jangan debu yang mustakmal. Nih, mustakmal itu sudah dipakai. Kalau air dianggap air mustakmal kalau dia sudah dipakai untuk niat bersuci. Kalau tidak dipakai niat bersuci, air kalaupun dipegang nggak mustakmal. Saya nggak niat wudhu nih, saya kobok-kobok air ini, yang nggak jadi mustakmal. Kenapa? Saya nggak pakai berwudhu. Kalau saya niat berwudhu pakai air ini, lalu saya masukin lagi di tangan saya pakai buat niat berwudhu nih, lalu saya masukin lagi, ada sisa air, jadi mustakmal. Kenapa? Udah ada niat. Jadi kalau dikobok anak kita nggak jadi mustakmal. Aduh, jangan dipakai emperan dulu, mustakmal lagi dipegang anak, bego namanya. Begitu juga sama gubar, bukan berarti ini tanah nih, ini tanah ini nih, habis kita pakai, berarti ini mustakmal. Bukan ini yang mustakmal. Mustakmalnya yang mana? Yang udah kita pakai. Ini tanah nih, kita pakai. Ini nggak mustakmal. Kita sunat tipisin tuh, tipisin nih, der. Yang kita pakai nih, yang jatuh dari sini, ini yang mustakmal nih. Yang kalau jatuh mustakmal. Sama yang di tangan. Makanya jangan langsung ke sini jadi mustakmal, dibuang dulu dia, baru ambil lagi buat yang tangan. Itu yang dibilang mustakmal. Bukan berarti ada 2 kertas. Ini dipakai tadi buat muka, berarti yang ini enggak. Mustakmal itu jatuhnya debu di situ. Iya, bisa dipahami ya. Saya kaget gitu, anaknya disabet gara-gara megang air. Aduh, air pada mustakmal. Besok ganti bak, apa yang mustakmal itu pegang air. Orang kecil megangin air kan, jadi saya esak, saya buang. Bego kok bina-bina sih kalau bego. Sama ini nih, ngapain banyak amat kertasnya? Atau mustakmal. Mustakmal itu yang jatuh dipakai, ininya enggak, habis dipakai nih sekali, belum mustakmal. Buang dulu supaya nggak tebel. Ini juga nggak mustakmal, belum dipakai. Pas dia niati, nawaitu tayammum listibahati fardhi sholal. Tuh terus sampai dia pernah yakin semua.
baru nih cipratan jatuh kalau ada itu mustamal. Makanya jangan dekat-dekat situ, di sini. Yang di tangan kan mustamal kan udah dipakai, sebelum turun ke situ dibuang dulu ya, baru ambil. Ya paham ya, supaya nggak salah paham nantinya. Memang harusnya dipraktekin. Wa alla yukhalituhu, dan tidak boleh bercampur hu daripada debu, dakikun dengan tepung, wanahu atau semisalnya. Kagak ada bercampur sama semen, tanah pat nggak bisa. Pokoknya harus khalid, apa nggak boleh khalid, nggak boleh bercampur, benar-benar tanah. Tanah tuh gimana sih ya? Tanah merah atau tanah gitu, kalau kena angin ngangkat, itu debunya ada itu. Masih paham kan ya? Susah nyontohnya. Kalau truk lewat itu tanah tuh, nah itu debunya itu yang dipakai. Wa an yaksida, dan harus dengan punya tujuan memakai debu. Jadi gini, kita niatnya bener-bener pakai debu. Nggak boleh kita naik sepeda motor di belakang truk lalu kena debu sekalian niat gitu, tayamum aja dan debunya banyak, nggak bisa. Wa an yaksida, harus benar-benar bertujuan, berarti waktu dia menggunakan debunya benar-benar dia tayamum. Sekarang kalau dibilang kena truk kena debu nggak dia? Debu nggak sah karena dia nggak niat. Itu mah debunya pindahnya gara-gara truk, bukan nama tangannya, harus sama tangan dia pindah. Sama Bapak, kalau mau menjalankan anggota wudhu itu kita harus niat. Sekarang orang wudhunya di atas kayu gitu, padasan kayu gitu, bawahnya empang. Waktu mau basuh kaki, kejeplos kaki, jeplos, cemplung gitu. Waktu diangkat, biar sekalian aja lah udah kecemplung, ini nggak bisa. Harus niat basuh kaki. Tadi mah kecemplung. Sekarang kita habis kencing nih, kencing, serot ya kan, disiram air kencingnya, itu kaki kita najis. Maka kita ambil air, bersihin dulu, niatnya bersihin kaki dulu. Kalau bersih kaki sudah, baru melanjutkan wudhu. Jangan langsung habis kencing langsung basuh, nyampur kaki. Itu mananya wa an yaksida, punya tujuan. Jadi ibadah kita wudhu dari awal sampai akhir, kita sadar kita lagi wudhu. Begitu. Kan ada yang nggak sadar, tahu udah kaki aja. Efeknya apa? Nanti dia lupa, gue udah wudhu belum sih? Karena waktu wudhunya kemana-mana. Kata mu'alim, kata Abu Ya Sebutin Amsil, siapa orang yang wudhunya ngobrol, sholatnya pasti nggak khusyuk, hatinya pasti ngobrol. Makanya wudhu itu diem, tenang, baca-baca. Waktu muka minta bersih, waktu tangan minta nerima kita pakai tangan kanan, nanti yang kiri jangan sampai nerima kita dengan tangan kiri. Waktu basuh kepala, ya Allah jangan sentuh kepala saya dari panasnya api neraka. Waktu basuh kedua kaki, kita niatkan jejekan kaki kami ya Allah waktu melewati jembatan siratal mustaqim. Udah, itu jadi ada maknanya. Tapi kalau wudhu asal udah niatnya besok, bukan besok, nanti dia lupa sebenarnya. Dia udah wudhu atau belum? Coba aja. Ente pasti pernah ngerasain, gua udah wudhu apa belum? Ada udah mandi dia, udah pakai baju koko. Tadi wudhu belum? Karena waktu wudhu nggak ada kualitasnya. Laisa biyaksida, nggak ada niatnya. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, dan syarat daripada melakukan tayamum itu harus mengusap wajah dua kali dan mengusap wajah dan tangan, kedua tangannya dengan dua kali tepukan. Artinya gini, dua kali tepukan itu, tepukan pertama buat basuh muka, tepukan kedua buat basuh tangan. Jadi nggak bisa habis tepukan pertama buat muka langsung tangan, nggak bisa. Karena tayamum itu yang dibasuh cuma dua, apa? Bagian muka sama bagian tangan doang. Nanti kita lihat prakteknya gitu. Kalau dia bagian muka, udah ambil debu. Ini udah ya, anggap udah bisa nih. Di sini nih debunya nih di kertas, saya buang nih, tes. Waktu bagian muka jangan berhenti niat nawai kayak agak susah ini, saya niat tayamum buat sholat fardu gitu aja kalau enggak. Gini nih, terus sampai dia yakin udah kena semua. Dia bukan air, jadi nggak usah pakai dimasukin ke mata gitu, dilipat udah biasa aja. Khusus kalau kita tangan pakai air, boleh nggak ngelepas cincin sama jam. Tapi kalau tayamum harus dilepas. Kenapa? Debu itu nggak bisa masuk ke dalam, makanya harus dilepas jamnya sama. Kalau air nggak usah, karena masih bisa diputar, berarti masih bisa masuk sunat. Jam kalau dianti air, asal bisa gini nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum harus dilepas. Berarti gimana nih? Habis satu nih ya, satu tepukan pertama nih,
buat muka, udah selesai. Tepukan kedua, habis dibuang nih, ambil yang kedua. Nih, buat apa? Buat tangan. Bagaimana caranya buat tangan? Banyak versinya. Nih, tangannya kan ada debunya nih dua nih. Ini ngambilnya gini nih, di sini nih, sini nih, buat ke sini nih. Udah dipakai, yang ini ke sini. Nanti ketemunya di sini. Ya, jangan ke sini. Kenapa? Ini nanti buat yang kiri, mustahmal. Saya ulangin ya. Nah, kalau gini. Gini nih, gini. Mau ini dulu ya. Gini nih, ya. Gini nih. Yang dipakai yang ini dong. Ini dulu, tuh. Sampai ngelewatin sini. Kan yang ini masih ada kan? Yang ini buat sebelahnya. Sampai kemana? Sampai sini. Kalau yang ini pakai yang sini, baliknya gitu. Tuh. Sampai sini. Paham? Penting tangannya harus kena. Udah, kaki-kaki nggak usah, rambut nggak usah, cuma dua. Saya habisin tayang dikit ya. Wa an yuzilan najasata awalan, dan hendaknya syarat bertayamum harus menghilangkan najis dulu. Belek-beleknya semua dihilangin semua. Wa an yajtahida fil qiblat, dan kalau bisa bersungguh-sungguh mencari kiblat, mana madhab kiblat, harus syarat. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan adalah tayamum itu adanya itu kapan? Pada saat masuknya waktu. Jadi nyari air, set, udah mau asar nggak dapet, udah azan, udah sholat di situ baru boleh. Apalagi yang bagi orang sakit nggak usah nyari air. Mbak, bentar lagi mau azan, siap-siap tayamum. Kenapa? Karena dia memang nggak bisa pakai air. Maka dia waktu azan boleh langsung sholat. Wa an tayammama likulli fardhatin, dan ingat waktu kita bertayamum itu apa? Dia itu hanya bisa dilakukan untuk satu sholat fardu saja. Wa furuduhu khamsatun, adapun fardunya daripada tayamum itu khamsatun, ada 5. Al awwalu, yang pertama fardunya nih, naqlut turabi, memindahkan debu. Makanya tadi gak bisa, kalau debunya loncat dari truk harus kita yang mindahin. Dari mana? Dari bawah ke atas. Asani, yang kedua, niatul istibahati linahwi sholat. Yang kedua itu harus disertai niat. Contohnya apa? Listibahati sholat, agar diperbolehkan sholat. Ini niat itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu nawaitu listibahati fardis sholat, itu tingkatan paling tinggi. Kalau kita pakai niat yang tadi, nawaitu listibahati fardis sholat, maka kita boleh melakukan sholat fardu disertai dengan sholat sunnah yang mengiringinya, boleh. Tapi kalau cuma niat nawaitu tayamum listibahati sholat, agar diperbolehkan sholat, maka yang boleh cuma sholat sunnah doang, sholat fardu nggak bisa. Apalagi yang ketiga, nawaitu listibahati sujudi sahwi wa syukri, nggak bisa dipakai sholat sunnah, cuma pakai sujud syukur sama sujud sahwi. Jadi kalau mau aman apa? Listibahati fardis sholat, supaya yang sunnah bisa masuk. Karena kadang-kadang kita pakai tayamum lihat tempat gitu. Ya Allah, alhamdulillah anak saya lulus, saya pengen sujud syukur. Emang niatnya mau sujud syukur, jangan disuruh sholat. Nggak bisa pakai tayamum. Waktu dia tayamum, nawaitu tayamum listibahati sujud syukur. Udah, dia tayamum, waktu itu cuma bisa dipakai buat sujud syukur. Datang azan maghrib, azan apa? Ya tayamum ulang lagi dia. Kenapa? Karena niat tayamumnya kelas yang nomor 3. Nanti ketemu begitu ya. Jadi jangan kaget sampai dia bilang, lu niatnya fardu nggak ya? Soleh boleh ikut sholat sunnah. Tapi kalau cuma listibahati sholat, cuma sunnahnya doang yang enggak. Wa mahalluha, dan tempatnya dari fardu. Wa mahalluha, dan tempatnya hak daripada melakukan niat itu kapan? Inda naqli turabi, yaitu ketika memindahkan debu waktu mau basuh muka. Wajibu, dan wajib istidamatuha, untuk melanggengkan niat ila masih syai'in, hingga mengusap sebagian minal wajhi, daripada wajah. Sama kayak wudu. Kalau kita waktu niat tayamum, jangan sampai kita sudah selesai niat tayamum tapi bagian muka belum dilap semua. Kalau muka belum dilap semua, niatnya jangan dilepas dulu. Kalau dilepas nanti mustahil. Jadi ya Allah, saya niat bertayamum untuk diperbolehkan melakukan fardu sholat. Udah selesai. Jangan baru di sini udah dilepas. Ini belum nih.
Ya Allah, saya niat buat fardu sholat. Ini belum, ini udah mustakmal, harus ngambil lagi yang baru. Makanya jangan dilepas sampai udah kena semua. As-salisu masul wajhi, yang ketiga mengusap wajah. Ar-rabi'u, fardu yang keempat, masul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu mengusap kedua tangan sampai dengan dua siku. Al-khamisu, adapun fardu yang kelima, at-tartibu, harus berurutan bainal mas'hataini, di antara dua usapan. Enggak boleh tangan dulu baru muka. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunah tayamum, pertama at-tasmiyatu awwaluhu, kalau bisa baca bismillah dulu awalnya. Wa tayammunu, dan mendahulukan bagian yang kanan, tangan kanan dulu baru yang kiri. Wa tahfiful gubari, dan menipiskan daripada debu supaya apa? Enggak cemong kita. Wa mubtilatuhu salah satu, dan yang membatalkan daripada bertayamum itu ada tiga perkara. Al awwalu, perkara yang pertama, sesuatu abdolal wudu'a, yang dapat membatalkan wudu. Wudu batal kentut, tayamum batal. Wudu batal bersentuhan, tayamum juga batal. Apa saja yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum, karena tayamum posisinya pengganti wudu. Asani aridat murtad, waliyadzubillah, murtad. Sholat tuh, enggak, sholat mah buat lu aja, gua mah enggak, gua bukan orang Islam. Nah, waktu dia bilang gitu, dia udah tayamum, batal tayamumnya. Asalisu zawalul uzri, ya yang ketiga, karena hilangnya uzur. Artinya apa? Dia uzurnya apa tadi? Uzurnya tayamum karena nggak ada air. Sekarang udah bertayamum, belum sholat, airnya nongol, air, tayamumnya batal. Kenapa? Uzur dia pakai tayamum udah datang. Atau dia uzurnya karena sakit gitu. Wah, saya gelingan nggak kuat. Kira-kira mau ditayamumin, habis tayamum, ini mah sehat nih, apa habis dicium janda gitu. Ada, tayamumnya harus ganti sama pakai wudu. Faslu fil ghusli wallahu a'lam.